perubahan data kependudukan hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan melakukan perubahan. Nah, itu. Lewat apa tuh, Pak? Ya misalnya, Pengajuan. iya pengajuan. Jadi kalau orang dia pindah ke tempat lain, tapi data kependudukannya dia tidak ini berubah, jadi tetap dia domisilinya di kota Cirebon. Kan kalau Ya, masalah data ini kan sensitif tuh, Pak. sensitif. Iya, Ya, sensitif. iya. Ada yang meninggal masih tercatat misalkan. Itu gimana tuh? Saya kira itu di setiap kami melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait termasuk partai politik, penyelenggara pemilu dalam ini Bawaslu, juga institusi-institusi lainnya yang terkait, khususnya pemerintah daerah, sudah terkemukakan bahwa memang ada kebijakan yang diimplementasikan oleh Disduk yang memiliki kewenangan untuk kependudukan itu, bahwa perubahan data kependudukan hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan melakukan perubahan. Itu. Lewat apa tuh, Pak? Ya misalnya, Pengajuan. iya pengajuan. Jadi kalau orang dia pindah ke tempat lain, tapi data kependudukannya dia tidak ini berubah, jadi tetap dia domisilinya di kota Cirebon. Walaupun pindah untuk sekian puluh tahun di luar kota Cirebon. Selama data itu tidak diajukan permohonan untuk perubahannya oleh yang bersangkutan, ya tetap akan Tahapannya gimana, Pak, mengajukan perubahan itu? itu saya kira kewenangan Disduk yang seperti itu. Oh. Nah, bagi KPU itu yang terpenting bahwa data kependudukan dan data pemilih potensial itu dinamikanya dapat terpantau. Nah, lain nanti soalnya ketika kami memasuki tahapan. Di dalam tahapan itu kami ada kegiatan yang disebut pemutakhiran. Ada kegiatan yang disebut pencocokan dan penelitian. Ada data Coklit, yang coklit dan seterusnya. Dan itu tentu kami punya kewenangan untuk melakukan perubahan status dari MS ke TMS atau sebaliknya dari TMS ke MS. Tapi sebatas itu tadi, sebatas koridor bahwa kami lakukan berbasis data yang diperoleh dari Disduk juga, yaitu DP4 itu. Jadi DP4 itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk kami lakukan pemutakhiran. Nah, perubahan statusnya itulah yang bisa dilakukan oleh KPU. Datanya tidak bisa dirubah, tapi statusnya hasil coklit. Nah, itu kita akan bisa rubah. Atau yang bersangkutan melakukan pengajuan perubahan ke Disduk Capil. Ke KPU maupun ke Disduk Capil. Bisa juga. Berarti bisa datang ke KPU dan Disduk Capil. Jika sudah masuk tahapan. Kalau sekarang belum tahapan, belum bisa. Tidak, itu kewenangannya dari Disduk Capil. Kapan tahapannya, Pak? Ya, tahapan itu untuk terkait dengan kegiatan pemutakhiran itu akan setidak-tidaknya diperkirakan akan dimulai di bulan-bulan Februari Maret lah tahun depan. Termasuk yang pilkada juga? Beda? Oh, berbeda. Itu lagi-lagi. Kalau pilkada udah selesai? Kalau pilkada itu nanti belum. Itu masih berikutnya lah gitu. Untuk pemilu itu saya kira akan dilaksanakan itu. Jadi ya mudah-mudahan segala sesuatunya bisa dijalankan secara terstruktur berbasis desain yang sudah dirancang. Nah, tentu bagi KPU juga sekarang sedang fokus melakukan telaah tentang kemungkinan berbagai kebijakan yang akan muncul kemudian. Salah satunya misalnya terkait pilkada, bahwa pada saat yang tidak lama lagi gubernur akan menerbitkan keputusan terkait dengan pendanaan bersama. Nah, kegiatan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati wali kota di Jawa Barat. Nah, itu keputusan itu akan menjadi penting bagi kami oleh karena anggaran yang pagunya sudah disepakati dengan pemerintah daerah nanti akan terkoreksi dengan estimasi anggaran yang akan diperoleh dari pendanaan bersama atau yang disebut dengan sharing anggaran. Dan itu akan tentu meringankan pemerintah daerah.
karena nanti akan lahir efisiensi anggaran gitu. Jadi Kalau porsinya berapa persen tuh, Pak? saya kira Antara Pemkot sama Pro. pengukurannya bukan berdasarkan porsi, tapi berdasarkan unsur kegiatan yang disepakati untuk didanakan bersama. Oh, untuk menambah sulam aja Nah, mungkin. itu. Menurut perkiraan yang sudah didesain antara KPU Kabupaten Kota dan provinsi serta pemerintah daerah di Jawa Barat, untuk Kota Cirebon akan setidak-tidaknya mendapatkan efisiensi dari penganggaran bersama untuk angka 2,9 miliar rupiah lah gitu. Sekitar itu. Terkait kembali lagi ke ini Pak, DPT. Iya. Berarti kalau kita misalkan pindah domisili itu kan harus mengajukan kan dulu. Kalau tidak berarti kan nanti pemilihannya ke yang awal. Saya kira soal hak pilih itu hak pilih dan penggunaan hak pilih. Jadi kalau hak pilih itu nanti basisnya adalah NIK. Iya. Nah, nomor induk kependudukan. Nah, itu. Jadi dimanapun orang tersebut berada, kalau NIK-nya Tetap nggak berubah. tidak berubah, ya disitulah. Jadi itu menunjukkan domisili hukum namanya. Karena pemilih itu haknya dapat digunakan berbasis domisili hukum. Nah, sementara kemudian bagaimana ketika orang yang bersangkutan atau si pemilih itu pada saat hari pemungutan suara berada di tempat yang lain, ya tentu untuk pemilu ada beberapa kebijakan yang akan diterbitkan. Di antaranya dengan berkaca ke pemilu yang sudah-sudah gitu. Jadi untuk memilih pemilihan presiden dan wakil presiden tentu tidak ada batas domisili, dimanapun bisa dilaksanakan. Tentu untuk memastikan yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilih nanti ada mekanisme tersendiri. Biasanya kita menggunakan format form A5. Nah itu untuk bisa menggunakan hak pilih dimanapun tempatnya. Nah tentu kalau untuk memilih anggota DPD, nah itu basisnya adalah kewilayahan. Jadi tentu tidak bisa Di mana aja. orang Jawa Barat memilih di luar provinsi Jawa Barat gitu. Harus balik dulu ke harus Jawa Barat. Jawa Barat. Demikian pula untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD apalagi itu ada daerah pemilihan. Jadi Berarti yang khusus itu cuman pilpres aja gitu, istimewa lah gitu. Yang umum. Oh yang umum. Yang berarti umum. cukup kalau pilpres cukup pakai EKTP. Pakai KTP dan surat pengantar juga tadi yang disebut form A5 itu. Nanti ada. Kalaupun yang bersangkutan di luar daerah. Iya, itu bisa memilih dimanapun memilih. Karena kalau pemilih ini kan Cuman ruwet gitu. Cuman KPU ya memberikan penghargaan dan lebih mengharapkan kepada para pemilih itu untuk menggunakan hak pilihnya itu yang maksimal tentu. Sebab apa? Sebab rakyat berdaulat. Jadi kalau partisipasi pemilihnya maksimal, tentu pemimpin baik skala nasional maupun daerah yang dihasilkan akan lebih memiliki legitimasi yang maksimal juga lah, saya kira gitu. Sehingga kalau seseorang itu domisili hukumnya di Kota Cirebon ya diusahakan Pulang dulu. direncanakan dari sekarang lah gitu. Mudik dulu gitu. Untuk mudik. Jadi mudik berikutnya setelah mudik kemarin lah. Targetnya berapa persen Pak partisipasi pemilih? Kalau untuk di tahun 2024 ini sepertinya akan lebih maksimal ya. Sebab apa? Sebab pemilu dan pemilihan di satu tahun kan. Bukan diserentakkan kan di satu tahun? Di satu tahun kan. Sebab kan yang diserentakkan itu pemilu serentak, pilkadanya serentak. Jadi kalau yang dua-duanya di satu tahun kan itu. Nah kalau karena di satu tahun kan sehingga masyarakat akan lebih familiar itu dengan kegiatan kepemiluan. Dan oleh karena itu ya tentu estimasi partisipasi pemilih ya akan diasumsikan meningkat. Sungguh pun secara nasional di angka 75% sebagai target. Jadi tahapannya pilkada dulu atau gimana Pak? Pemilu dulu. Pemilu dulu. Iya. Pilkada terakhir. Pilkada di bulan November tanggal 27. Sedangkan pemilunya di tanggal 14 Februari. Saya kira itu. Berarti hampir setahun itu ya sibuk milih.
Kalau kegiatannya dari mulai Sekarang udah mulai. 14 Juni, tapi kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tentu tahun depan akan mulai itu, mulai berdinamika lah gitu. Gitu. Kalau tahun ini kan baru berkaitan dengan ya Sosialisasi. kegiatan sosialisasi dan yang ada hubungannya dengan peserta pemilu, partai politik, gitu. Dan kelembagaan yang ada kaitan dengan itu. Tadi ada tambahan DPT dari milenial itu berapa persen tuh? Saya kira apa eh, kaum milenial ini memberi kontribusi yang banyak ya secara presentasi, walaupun untuk mengukurnya Susah juga. mungkin belum saatnya. Tetapi paling tidak bahwa dari DPT tahun 2019 yang tadi saya sudah kemukakan jumlahnya 238.003 itu diestimasikan pemilih pemulanya itu 6.300. Itu. Pemilih pemula di luar DPT itu. Di luar DPT pemilu 2019 tentu gitu ya. Itu. Kan di pemilu 2019 juga ada pemilih pemulanya. Terhitung umurnya pas 2024 gitu. 2004 itu. Belum lagi termasuk pemilih pemula pensiunan. TNI atau Polri itu juga disebut pemilih pemula walaupun Karena tidak udah muda pensiun. lagi. Saya kira itu. Dan mudah-mudahan sajalah kegiatan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini di samping juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pandemi selesai, bukan melandai tapi selesai, dan kegiatan sudah pulih kembali sehingga penyelenggaraan pemilu itu bisa diberikan nomenklatur lagi bahwa pemilu sebagai hajat demokrasi bangsa lah gitu. Nah, karena hajat demokrasi bangsa, maka seluruh rangkaian kegiatannya harus melahirkan kegembiraan, bahkan syukur-syukur kalau kebahagiaan. Itu karena hajat, gitu. Tapi biasanya sebaliknya Pak. Ya, Panas biasanya. kita berharap soal dinamika Politik. politik itu soal lain lah Bumbunya gitu. lah, Pak. Dan itu bumbu dan tentu kan akan terbatasi dengan sendirinya melalui koridor-koridor regulasi yang berlaku, saya kira itu. Hajat kalau tidak ramai kan juga kurang memberikan ini nuansa lah gitu yang Kan ini terkait kemarin Pak isu-isu yang penundaan pemilu 2024 itu mengganggu nggak kinerja KPU? Saya kira tidak. Apalagi KPU Kota Cirebon itu kan secara hierarkis menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU RI. Dan kita sudah sama-sama tahu dan memahami bahwa baik pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu sudah sama-sama sepakat bahwa pemilu akan dilaksanakan, bahwa regulasi dan anggarannya masih dalam pembahasan dan pendalaman, itu soal tersendiri. Yang pasti bahwa kita meyakini pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan untuk kegiatan pemilu legislatif dan presiden juga pemilihan kepala daerah itu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan tentu pada ujungnya adalah melahirkan pimpinan nasional dan daerah yang legitimate, yang aspiratif, yang menjadi harapan dari seluruh rakyat dan bangsa kita tentu. Dan mudah-mudahan kedepannya akan membawa kendaraan Indonesia sebagai NKRI menjadi lebih maju dan lebih memberikan. Pemilu 2024 ini kan 1 tahun full pilkada, pilpres, pileg dan pilpres itu nanti jelas akan menguras tenaga KPU. Gimana Pak antisipasinya? Saya kira soal tidak terlalu menjadi bahasan yang baru lah gitu ya. Sebab penyelenggaraan pemilu itu kan melibatkan seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat. Jadi tentu penyelenggaraan itu kalau dibebankan kepada penyelenggara
tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal. Dan oleh karena itu peran. Nah, untuk di daerah Kota Cirebon maka kami melakukan koordinasi dengan khususnya pemerintah daerah dan stakeholder terkait, baik itu partai politik maupun institusi-institusi baik vertikal maupun institusi daerah, dan termasuk organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan keagamaan untuk secara bersama-sama mensukseskan dengan bagian-bagian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dan kalau ini berjalan secara simultan, tentu perkiraan-perkiraan hambatan yang akan dialami dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan wali kota dan wakil kota tahun 2024 itu akan bisa diatasi lah gitu. Bukan tidak ada, akan bisa diatasi saya kira. Tapi tetap aja menguras lebih Ya, capek dari tahun ya. kemarin mungkin lah. Kan kalau KPU ada formulanya bahwa KPU itu punya jam kerja bagi stafnya kalau di luar tahapan. Tapi kalau di dalam tahapan itu tidak ada jam kerja. Jam kerjanya Hampir 24 jam. Ya 24 jam. Karena hitungan tahapan itu tidak dihitung berdasarkan jam kerja harian, tapi berdasarkan jam kerja tahapan. Kalau tahapan itu kan hitungannya 24 jam. Jadi harus selesai. Jadi ketika tahapan misalnya kampanye ditetapkan 203 hari, 209 hari, ataupun 120 hari, ya harus selesai itu. Kemudian hari pemungutan suara dilaksanakan 1 hari, ya harus selesai itu. Jadi bekerja berbasis tahapan itu menjadi keunikan tersendiri lah bagi yang berkecimpung di penyelenggara pemilu. Kira itu beberapa hal yang dapat disampaikan, tetapi yang terpenting tadi bahwa mudah-mudahan segala sesuatu bisa berjalan, dan jika seluruh regulasi yang terkait dengan kepemiluan itu bisa lahir dan diterbitkan lebih awal dari tahapannya, itu tentu bagi KPU di daerah khususnya kabupaten kota dan lebih khusus lagi kota Cirebon akan menjadi lebih memberikan kemudahan, terutama terkait dengan pemahaman oleh stakeholder. Sebab apa? Sebab ketika ada ruang untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi, maka tentu seluruh stakeholder terkait yang ada di kota Cirebon itu akan secara langsung bergerak sesuai dengan tadi fungsi dan perannya masing-masing. Saya kira itu, dan tentu yang lebih utama lagi ya kepada masyarakat, yaitu kepada warga negara sebagai pemilik kedaulatan, pemilik hak pilih, ya mari kita bersama-sama untuk mendesain pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu sebagai ajang suksesi kepemimpinan yang diharapkan, gitu, yang akan membawa perubahan arah lah gitu, arah Indonesia lebih maju gitu maksudnya gitu. Saya kira itu. Kalau partai politik yang tidak non parlemen yang sekarang tuh kan belum mulai kan pendaftarannya? Saya kira pendaftaran tetap akan dilaksanakan serempak itu. Nanti diperkirakan di awal Agustus tadi. Sementara sekedar ajang sono atau silaturahmi atau pengenalan diri, memang beberapa partai baru sudah datang ke KPU, pengurus-pengurusnya ya ada Partai Umat gitu. Dan lain-lain lah gitu. Setidak-tidaknya hasanah kepemiluan yang akan datang akan diramaikan juga oleh hadirnya partai-partai baru sebagai pilihan dalam demokrasi Indonesia lah gitu. Untuk mengantisipasi parpol yang double kepengurusan gimana tuh Pak? Kan ada juga yang begitu. Saya kira itu ada. Sekarang sudah zaman ini elektronik ya, aplikasi. Jadi yang seperti itu akan lebih mudah terdeteksi, itu lebih mudah terdeteksi karena
kita memiliki sistem yang biasa disebut sispol. Jadi itu yang akan bisa mendeteksi kemungkinan adanya Pengurus kepengurusan ganda lah gitu. Termasuk juga bukan kepengurusan, keanggotaan ganda. Nah itu. Nah itu ya, keanggotaan ganda. Ya mudah-mudahan itu bisa terantisipasi dan tersisir pada saat kami melakukan verifikasi. Nah itu dibantu dengan sistem itulah itu. Luar biasa ini Sispol KPU. itu. Saya kira Fixnya harus kuat gitu Pak. Oh iya, ya kita mudah-mudahan lah gitu. Tapi ada antisipasi nggak? Misalkan nanti kalau anggotanya ada yang kelelahan, apakah ada backupan atau gimana? Saya kira di KPU ini sekarang sudah tidak lagi merupakan pekerja atau pegawai yang dipekerjakan di KPU, tetapi sudah merupakan pegawai organik KPU. Jadi mereka semuanya sudah dari sejak diangkat sebagai ASN ataupun PN itu sudah siap dengan konsekuensinya. Jadi konsekuensinya adalah bahwa melaksanakan tugas ke KPU itu ada dinamika yang tersendiri dibandingkan dengan pegawai-pegawai di luar KPU. Saya kira sudah dipahami sejak awal lah. Gitu. Bahwa kemudian untuk melengkapi kekurangan tenaga yang ada gitu, tentu KPU akan melakukan rekrut tenaga tambahan, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah tenaga pendukung atau tenaga profesional teknis lah gitu. Itu kita akan lakukan, terutama yang terkait dengan kemampuan inilah IT lah, saya kira itu. Mulai kapan tuh Pak? Ya diasumsikan ya ketika tahapan sudah masuk. Tahapan nasional. Tahapan nasional. Oh, karena ini hajatnya nasional gitu. Iya, hajatnya nasional untuk awal ini. Kalau untuk yang pilkada berarti masih udah ada. Masih nanti. Itu belum. Saya kira itu dan di samping itu juga kan kita akan melakukan kolaborasi dengan berbagai institusi untuk bisa membackup kemungkinan. Salah satunya misalnya dengan perguruan tinggi. Nah, dengan perguruan tinggi ini perlu dilakukan kolaborasi untuk memastikan bahwa ketika terdapat hambatan terkait dengan soal jumlah SDM, baik SDM teknis maupun SDM ad hoc, maupun terkait dengan pengoperasian IT dan lainnya, tentu kita akan dengan mudah bisa mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi kan kita tahu tempatnya, gudangnya para pemikir dan ahli lah gitu. Saya kira. Sekarang jumlahnya berapa Pak? Kalau di KPU yang inti? Yang inti itu komisioner ada 5. Ada 5. Iya, terdiri dari ketua dan 4 anggota. 4 anggota itu menduduki posisi divisi masing-masing. Ada divisi teknis penyelenggaraan, ada divisi KUL RT atau divisi keuangan logistik dan rumah tangga, ada divisi hukum dan pengawasan serta sumber daya manusia, juga ada divisi perencanaan data dan informasi. Nah, kemudian selanjutnya secara struktur kesekretariatan ada yang jabatan disebut dengan jabatan sekretaris. Sekretaris, kemudian di bawahnya ada struktur kepala subbagian itu, dan selanjutnya ada staf. Nah, di samping itu ada dukungan sejumlah pegawai pemerintah bukan pegawai negeri, PPNPN. Itu kita punya PPNPN jumlahnya ada 6, kemudian ASN-nya ada 14, komisionernya ada 5. Ya, tentu kalau untuk kegiatan rutin cukup. Tapi kalau untuk kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan harus banyak. Pemilu dan pilkada ya tentu memerlukan dukungan rekrutmen tambahan. Berapa tuh Pak tambahan? Diasumsikan untuk Kota Cirebon setidak-tidaknya di jumlah 20 personal lah dibutuhkan. Di samping tadi tenaga-tenaga ad hoc untuk di sekretariat KPU itu setidaknya dibutuhkan sekitar itu. Itu belum termasuk yang di PPK, PPS? Oh, itu belum. Itu untuk khusus di sekretariatan KPU. Karena perkembangan ke depan ini kan tentu tenaga-tenaga itu
akan mulai berkurang ya seiring dengan digunakannya berbagai perangkat elektronik. Itu karena dengan perangkat elektronik pekerjaan-pekerjaan menjadi bisa diefisienkan, dan oleh karena itu kebutuhan tenaga personal langsung manusia itu menjadi sedikit ya kecenderungan berkurang lah. kurang. Gitu, saya kira itu. Kalau terkait SDM, barangkali ada misalkan mereka terafiliasi parpol itu gimana? Langsung dipacat itu, atau? ya kan ada mekanisme rekrutmen. Jadi sama ketika kami direkrut menjadi komisioner, tentu ada mekanisme itu. Karena salah satu syarat penyelenggara pemilu harus terbebas dari partisan partai politik. Ya, untuk apa? Ya agar kegiatan penyelenggaraan pemilu itu bisa dilaksanakan secara independen, secara imparsial. Itu ajas-ajas penyelenggara pemilu. Untuk itu maka mekanisme deteksi dini terkait dengan kemungkinan tadi partisan partai politik itu harus segera dapat diantisipasi, terutama untuk KPU dalam rangka rekrutmen yang akan dilakukan untuk badan ad hoc yang akan segera dilakukan di bulan Oktober itu. Kalaupun nanti pas di tengah jalan ketahuan itu langsung ya nanti kita akan ada mekanisme sidang, mekanisme untuk penggantiannya dan atau ya rekrutmen susulannya lah, saya kira itu ada. Dan tentu ya diharapkan juga kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi atau berperan serta secara langsung sebagai penyelenggara untuk dari sejak awal dimasukkan gitu. Menyampaikan tentang informasi berbasis integritas, karena salah satu alat pengukur terselenggaranya kegiatan pemilu dan pemilihan secara baik dan bermartabat hanya jika penyelenggaranya memiliki integritas. Nah, indikator integritas salah satunya kan kejujuran. Kejujuran yang paling utama ketika dilakukan rekrutmen adalah kejujuran dokumen. Jadi gimana tuh caranya tuh kalau ada masyarakat misalkan si Anu terafiliasi misalnya, tentu mengajukannya gimana tuh prosesnya? Saya kira itu proses pengajuan itu mekanisme langsung saja, artinya tentu harus menggunakan data yang valid. Ya, data yang valid dilampirkan terus disampaikan kepada KPU, dan KPU nanti akan melakukan klarifikasi ya. Baik klarifikasi secara dokumen maupun klarifikasi secara personal itu. Dan tentu hal-hal lainnya nanti ketika melibatkan penyelenggara dan ada indikasi keterkaitan dengan peserta pemilu, ya tentu koordinasi dengan Bawaslu akan menjadi penting. Ya. Gitu saya kira itu.